Iya, salam sehat. Di Bandarmologi saham BATR yang kedua ini, data diambil dari saat IPO sampai tanggal 2 Agustus 2025, jadi yang kekinian ya. Karena memang yang udah kedua, ada yang ke satu sebetulnya. Jadi sebelum lihat video ini, lebih bijak kalau kita lihat video yang ke satu ya, untuk memperlengkap data. Ya, ya kita langsung aja ke data. Ya, di sini tidak terjadi ya, intinya saham publiknya berubah dikit ya, dari 24,5 jadi 23,4 ya. Ya, intinya ada perubahan 2% dari saat IPO, jadi 20,5, saham publiknya bertambah 23,4. Ya, intinya itu ya, tidak perubahannya dikit. Kita langsung ke data. Jadi di tanggal 2 Agustus hari Sabtu ini ya, di mana IPO tanggal 10 Juni 2024, tepatnya hari Senin, di mana IPO price di Rp110, last price ya kemarin Jumat tanggal 1 Agustus 2025 yaitu Rp82 ya, di mana saham BATR ini itu turun 2,38%. Kalau dibandingkan dengan harga IPO itu turun 25,45%. Jadi saham ini telah melewati MA 200, maksudnya telah lebih dari 200 hari umurnya. Nah, di sini tepatnya 1,1 tahun berumur, karena Juli ya, Juni tanggal 10, sekarang udah Agustus tanggal 1 ya, jadi setahun lebih. Faktor asing sangat sedikit, cuma 0,05%, di mana low price 60 ya, terus rata-rata 75, jadi harga udah di atas rata-rata ya. Kemudian tapi high price dalam rank 200 hari yaitu Rp95. Sedangkan harga tertingginya yaitu pas harga IPO itu sendiri. Kita ke yang jual dan beli ya. Di sini yang jual CP, biasa dia langganan waktu IPO, maksudnya dia trading pada saat-saat awal-awal IPO, CP, MG ya, di mana 42%, CP, MG 13%, EP 13%, IN 7%, AI 2%, ini anggaplah retail. Total 100% dari saham yang beredar di pasar ya, baik all market, nego maupun reguler. Yang tampung HD 63%. HD ini kasih tanda petik karena dia underwriter. CC 14%, aset 18%. Aset ini saham yang broker yang cukup bagus dalam memilih saham. NI 2%, retail cuma 3%, dibanding di sini retail 23%. Jadi 100% ini yang ada di pasar. Sedangkan yang free float yang belum dilempar ke pasar yaitu masih 62%. Jadi 38% dari saham free float itu udah beredar di pasar. Total saham free float 100% yaitu sebesar 23,4%. Nah ini ya, 38% telah dilempar ke pasar, 62% di hold, total 100%.
kalau dibandingkan dengan total share keseluruhan, yang di buy sell 8,9%, sedangkan free float 14,5%. Jadi ini betul-betul buy dan sell ya, yang pernah istilahnya sahamnya pernah dijual di pasar, baik pasar nego, reguler maupun tunai. Jadi total 100%, di mana founder share-nya menguasai 76,6%. Nah, di sini ya jelas HD memang bandarnya atau pemegang saham terbanyak di pasar di market ya. 77 CC itu 1,3%, aset 1,6%, lainnya NI, XC, SKA itu di bawah 1%. Ya. Ini harga IPO 110. Ini adalah harga rata-rata pemegang saham yang di pasar ya. Jadi masih di bawah harga IPO, tetapi harga pasarnya last price-nya ya harga pasar 82. Jadi masih pada nyangkut ya. Aset aja yang paling murah. Belinya yaitu 86, mendekati harga last price yang 82. Nah, itu ya. Kita lihat ke chart P ya. Di sini saya punya data, kalau Anda bandingkan dengan video yang pertama, di video pertama HD menguasai 79%, di sini 62%. Jadi ya HD kepemilikan sahamnya berkurang ya. Kemudian aset, aset yang 10% sekarang 18%. Nah, nggak apa-apa lah, HD-nya berkurang, ke tangan yang betul aset ya, 18%. CC juga meningkat dari 7% di video yang pertama, sekarang 14%. Ya. Jadi intinya akum lah ya, akum akut secara keseluruhan. Jadi saham ini sebetulnya cantik sejak lahir ya. Jadi tidak mengalami distribusi. Tapi mungkin kalau secara harian iya ya, tapi ini general ya. Kalau akum terus ya naik terus gitu. Ya kadang akum, kadang enggak, tapi secara general akum. Dan di sini adalah sellernya, di mana CP jual 42%, MG 13%, EP 13%, internal scalper semua nih. CP, MG, EP ya. Nah, dari video yang pertama, buy dan sell ini 9% sekarang ya. Dulu video yang pertama itu 7%. Sedangkan free float-nya 14% sekarang, dulu 17% ya. Jadi barang yang di hold berkurang ya, dari 7 menjadi 9 yang di buy dan sell atau pernah dilempar ke market. Nah, itu ya. Jadi itu singkat aja. Nah, ini kita tidak membedakan asing dan lokal ya. Saya lihat tadi ini yang saya sudah buat sih sebetulnya. Cuma 1%, 2% kita abaikan aja lah ya. Untuk menyingkat waktu, kita anggap yang ini dengan mengabaikan asing dan lokal. Jadi sama perlakuannya antara asing dan lokal. Nah, kemudian pada waktu di video yang pertama ya, posisi sideways itu HD menguasai 43%. Kemudian YP, PD ya, itu yang akum
Jadi di video pertama pada saat sideways juga akum terjadi, yaitu tanggal 17 bulan 1 ya, 2025 sampai tanggal 6 Mei 2025. Nah, kita coba lihat yang uptrend, maksudnya yang uptrend dari saat menaik pertama ya, sampai sekarang. Ya, ini kita lihat chartnya dari sini sampai sekarang ini ya, itu siapa yang akum ya. Di video pertama tentu aja di tanggal 30 Mei data terakhirnya. Kalau ini tanggal 1 Agustus 2025. Ya, kita kembali tadi ke data. Kita cari sebentar ini ya. Oh iya ini. Jadi ini posisi akum ya. Maaf. Posisi uptrend ya. Jadi kita ambil posisi uptrend. Jadi selama uptrend ini aset menguasai 67% ya. Sedangkan di video yang pertama aset menguasai 68%, ya. Berkurang 1%, kecil lah ya. Tapi ini CC 28%. Kalau yang kemarin XL CC nggak ada. Nah, tapi XC ini juga lumayan besar, yaitu 28% dengan harga rata-rata 82, di mana hari ini close di 82. Jadi CC pas persis di harga closing rata-ratanya. Sedangkan aset masih udah untung 1 tick dibanding harga closing. Pinter nih aset ya, aset paling murah modalnya. YZ nyangkut, AH nyangkut, NI nyangkut. Enggak, NI pas. Nah itu ya, jadi aset 67%, CC 28%. Itu ya. Dan yang intinya akum juga. Ya, jadi akum, secara general akum, waktu sideways akum, waktu uptrend juga akum. Jadi bagus ya. Tapi naiknya kapan? Ya itulah kelemahan bandarmologi ya. Kita tahu bandarnya siapa, yang guyur siapa, tapi naiknya kapan kita nggak tahu. Jadi bandarmologi itu harus pakai ilmu sabar. Selain ilmu bandarmologi plus ilmu sabar. Nah coba kita lihat akhir manual aja, kalau yang akhir ini nggak usah buatan. Ini chart BATR ya, dari iPod, sekelas iPod. Nah ini intinya uptrend, ini mulai sideways. Nah intinya bagus lah ya, karena akum ya. Nah BATR di hari terakhir, ini memang distribusi kelihatan kan ya, ada EP, XL ya. Yang nampung CC, lumayan juga CC ini. CC termasuk nampung ya. CC nampung ya. Coba kita pengen lihat ya. Pengen lihat, tetapi ini ya CC lawannya EP ya. Sama XL ya. Ya, intinya diguyur EP sama XL ya. Nah, itu saham BATR di video yang kedua. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Bandarmologi BATR kedua. Salam sehat. Apa chartnya perlu ya? Sebentar. Kita chart dulu ya. Ya, chart ya. Chart. Sebentar ada yang ketinggalan. Nah, ini chart. Dart ya. Seperti ini. Dimana ya strong uptrend lah. Karena apa? Candle di atas MA200. Di bawah, di atas MA100, di atas MA60, dan candle cenderung di atas semua MA. Oh enggak ding ya, ini MA10 sama MA15 enggak, tapi intinya masih di atas MA60, MA100 dan MA200. Dan di sini MA60 crossing dengan MA100, itu pertanda strong uptrend. Selagi itu teknikal ya. Terserah bandar. Nah ini ya, jadi memang BART ini ya, BATR ini memang di saat IPO termasuk gagal, ya,
walaupun sempat naik juga di atas harga IPO sih. Kalau kita punya ya jual, ya untung berapapun, lotnya yang terima berapapun ya, yang penting cuan, mungkin 20.000, 30.000, 100.000 kalau kita pesannya kecil atau dapatnya kecil ya. Nah itu ya, ini waktu IPO, jadi dia tidak mengalami arah terkunci, arahnya jebol, anggaplah ini arah, tapi dia bawah, jadi jebol arahnya. Kalau kita jual di pas arah ya, beruntunglah ya. Nah itu chart dari BATR yang baru berusia 1,1 tahun. Ya, salam sehat.